Ya, ini anak-anak mau ke Candi Borobudur apa ya? Ya betul. Berapa meter Pak kira-kira Pak? 1 kilo. Satu? 1 kilo. 1 kilo. Iya. Ya, hati-hati ya Pak ya. Siap. Oke. Senyumnya mana senyumnya? Senyumnya mana? Oke, hati-hati. Oke. Hati-hati Pak. Oke. Isilah. Ya, nunggu ya. Yang tertib ya. Ternyata berasal dari bahasa Sanskerta. Bahasanya orang India. Berasal dari kata Candika. Candika itu nama lain dari Dewi Durga, istri Dewa Siwa. Rusak penyebut nyawa, graha kriya itu ada ruangan, bangunan atau gedung. Jadi sesuai dengan arti katanya, maka fungsi Maulana Candi adalah satu bangunan yang digunakan untuk menghormati Dewi Durga, Sang Candika atau istri dari Dewa Siwa. Graha kriya ya, itu artinya ruangan, bangunan atau gedung. Nah, sedangkan kata Borobudur itu merupakan penggabungan dari dua kata, Boro dan Budur. Boro itu biara, wihara, tempat sembahyang umat Buddha. Budur, penjuhur, ada tinggi atau atas. Jadi Borobudur berarti wihara yang dibuat di tempat yang tinggi atau di atas bukit. Nah, adik sekalian, mengapa bangunannya dibangun di sini? Mengapa nggak di Yogyakarta sana, atau di Magelang, atau di Solo? Tapi mengapa harus di sini? Alasannya apa? Nah, alasannya karena tempat ini tempatnya mirip dengan bangunan suci yang ada di India. Ya, Kunjara. Kalau dilihat ke Pegunungan Himalaya dan dekat pertemuan dua sungai besar yaitu Yamuna dan Gangga, maka kalau di sini bangunnya dikelilingi pegunungan Tenggara sampai ke arah pegunungan Merak. Di sana ada Gunung Megidoro, utara ada Bukit Ungaran, selama yang Ngandong, timur laut Merapi, Merbabu. Dan dekat pertemuan dua sungai besar itu Elo dan Rokok. Jadi pemilihan tempatnya tidak asal-asalan, tapi di harga tempat yang ini mungkin yang bangunan suci yang ada di India. Nah, kalian sekalian, bangunan tersebut dibangun pada abad ke-8 akhir sampai awal abad ke-9 oleh Raja Samartungga dari dinasti keluarga Selendra di kerajaan Mataram kuno. Yang mana dulu umat Buddha itu apa? Orang umat Buddha digunakan sebagai tempat untuk meditasi, digunakan sebagai pusat penyebaran agama Buddha, dan tempat untuk belajar agama Buddha. Nah, yang pertama kali menemukan adalah Gubernur Jenderal Inggris untuk Indonesia, ya, yaitu Thomas Raffles. Yang jadi masalah adalah mengapa yang menemukan orang Inggris? Mengapa bukan orang Borobudur? Mengapa bukan orang Magelang? Mengapa bukan orang Yogyakarta? Apakah mereka nggak tahu? Mereka tahu, tapi mereka takut datang. Apa tugasnya? Karena apa? Karena tahun 1757, 2 tahun setelah berdirinya Keraton Yogyakarta, Pangeran Monconegoro, putra mahkota dari Keraton Yogyakarta, datang ke Borobudur. Belum melihat, dan bahwa tanah Jawa disebutkan bahwa belum melihat satria dalam kurungan. Ada 1000 satria dalam kurungan. Nah, dia kemudian pulang dan sakit, muntah darah, kemudian meninggal dunia. Sehingga dengan demikian orang yang hidup di sekitar sini mempunyai image Borobudur tempat yang keramat, Borobudur tempat yang
mendatangkan kesialan. Nah, orang Inggris yang pertama itu dia datang, dia membuka, dia yang mendapatkan nama. Nah, kemudian mengapa biar tribun tanah? Alasannya apa? Yang pertama alasannya karena sering kena debu vulkanis di Gunung Merapi. Yang kedua, sengaja ditimbun oleh Mat Buddha. Nah, mengapa Mat Buddha menimbun bangunan milik sendiri? Alasannya apa? Alasannya supaya nggak dirusak oleh orang-orang nggak suka terhadap agama Buddha dan tidak dirusak oleh alam. Ya, jadi tanpa dirusak oleh manusia dalam kondisi terbuka seperti itu, maka alamnya akan rusak. Dengan apa? Panas, kemudian hujan, batu membuat batu retak-retak ya, bahan makanan turun. Kemudian air hujan masuk ke batu membuat batu itu keluar, mengakibatkan dirinya bisa miring, tanahnya bisa bergelombang karena batu tanah dan batu itu keluar. Kemudian angin, ya, tumbuh-tumbuhan tingkat rendah, lumut, jamur, listenes, tumbuh-tumbuhan besar akarnya bisa mengangkat. Nah, itu penyebab kerusakan batuan candi. Nah, kemudian Borobudur pernah mengalami 2 kali pemugaran. Yang pertama tahun 1907 sampai tahun 1911, 4 tahun. Di mana yang dibuka tingkat 6, 7, 8, 90. Batis Kadana 100.000 golden. Dan yang kedua pemerintahan kita yang bekerja sama dengan UNESCO tahun 1973 sampai tahun 1983 selama 10 tahun. Jadi bukan dengan 2, 3, 4, 5 batas karena 25 juta juga. Nah, kalau pemerintahan kita sama pemugaran, maka orang nggak bisa naik dengan. Kenapa? Kan dalam pemugaran tuh dirinya tuh miring ke dalam keluar, lantainya tuh bergerak. Akibatnya apa? Akibat dari air hujan masuk ke batu, bawah tanah dan batu itu keluar. Ya. Nah, 2 tahun setelah dipugar, baru dibom oleh teroris. Di mana ada 19 tempat yang rusak akibat peristiwa tersebut. Ya, tingkat 7 ada 3, tingkat 8 ada 2, tingkat 9 ada 4. Jadi semuanya ada 92 tempat. Nah, ada di sekalian. Borobudur itu tingginya itu ada 35 meter. Di atasnya ada yang mengatakan 119 meter. Tapi ada yang mengatakan 121 meter, ada yang mengatakan 123 meter. Itu tergantung daripada mulai mengukurnya. Nah, bangunan tersebut dibangun dengan batu sebanyak 55.000 meter kubik atau 2 juta potong batu dengan jenis batu andesit. Batu hasil aktivitas gunung berapi yang sangat meletus. Dan bangunan tersebut memiliki 1 tingkat, ada 10 lantai, yang mana menurut ajaran agama Buddha dibagi 3 bagian. Lantai dasar namanya kamar nafsu. Kamar nafsu dan dunia, jadi menggambarkan kehidupan manusia yang masih dikuasai hawa nafsu, keinginan-keinginan yang bersifat duniawi. Yang kedua, lantai 2 sampai lantai 5 namanya rumah nafsu, menggambarkan kehidupan manusia yang sudah terlepas oleh keinginan duniawi namun masih terikat dengan dapat atau dua wujud. Kemudian yang ketiga, tingkat 6 sampai 10 nama arupa dhatu sebagai simbol dari nirwana, di mana manusia sudah terlepas oleh keinginan duniawi dan sudah terlepas oleh dua bentuk atau dua wujud, jadi kapa dhatu, rupa dhatu, dan arupa dhatu. Nah, sebagai anak indah bahwa tersebut dihiasi dengan 1545 stupa. Yang nama stupa itu seperti lonceng dan puncak-puncak. Ada 504 patung Buddha. Tempat patung Buddha sendiri namanya Lung, sebanyak 432. Kemudian ada 32 patung singa, ada 100 buah jala dwara, panjona air, ada 1212 relief dekoratif yang hanya hiasan belaka,
dan ada 1460 relief yang ada ceritanya. Menceritakan apa? Menceritakan yang pertama namanya Mahakarma Banga. Mahakarma Banga itu menceritakan tentang ajaran agama Buddha tentang hukum karma, hukum sebab akibat. Yang kedua namanya Lalita Sara, menceritakan tentang ini hidup dari Siddhartha Gautama atau Sakyamuni sejak dia itu masih di surga Tusita sampai mengajar pertama kali di Taman Isapana Ijang Benares. Yang ketiga namanya Awadana, menceritakan kehidupan orang-orang tak suci yang dikeramatkan yang dihormati umat Buddha. Yang keempat namanya Jatakamala, menceritakan tentang kelahiran kembali Sang Buddha, reinkarnasi dari Sang Buddha. Yang kelima Gandawiha, menceritakan usaha manusia untuk menjadi Buddha. Dan terakhir Bhadarata itu menceritakan kehidupan di Nirwana. Itu ada cerita-cerita yang ada di Candi Borobudur. Nah, di Borobudur ada 504 patung Buddha yang hanya ada 6 macam. Yang pertama, tingkat 1 sampai tingkat 4 itu namanya Dhyani Buddha Aksobhya dan pesan gini. Bumi sepasang mudra. Sang Buddha memanggil dia bumi untuk menjadi saksi. Nanti selatan gini. Dhyani Buddha Rana Sambawa dengan pertama suara mudra. Sang Buddha suka memberi. Dan saya barat patung Buddhanya nama Dhyani Buddha Amitabha dan pesan jana mudra. Sang Buddha sedang semedi atau meditasi. Kemudian usaran sisi utara namanya Dhyani Buddha Amoghasiddha dan pesan Abhay mudra. Sang Buddha menolak bencana. Yang di tingkat 5 namanya Dhyani Buddha Warasana dan pesan Tarka mudra. Sang Buddha sedang mengajar. Jadi tingkat 5 di pintu timur atau di sisi timur, sisi selatan, barat, utara sama. Kemudian yang terakhir tingkat 7, 8, 9 namanya Dhyani Buddha Fajar Satwa dan pesan gini. Dharma Cakra Mudra. Ada Sang Buddha memutar roda kehidupan. Nah, dari sini kita tahu bahwa Borobudur ada candi milik agama Buddha, bukan milik agama Hindu ya dia. Jadi milik agama Buddha. Buddha saja Buddha Mahayana, bukan Hinayana. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau Mahayana percaya Buddha itu banyak ya, itu Mahayana. Dulu ada, sekarang ada, besok pun ada, itu Mahayana. Kalau Hinayana hanya percaya satu di Buddha, yaitu Siddhartha Gautama atau Sakyamuni. Tujuan hidupnya kalau Mahayana adalah menjadi Buddha, kalau Hinayana hanya ingin mencapai Nirwana. Sehingga nama lainnya adalah Buddhayana dan Nirwana Yana. Nah, ada sekalian kalau kita lihat di atasnya seperti lonceng, itu yang namanya stupa. Yang mana kata stupa dalam bahasa Sanskerta itu artinya gundukan tanah. Gundukan tanah, tempat orang mengubur orang mati. Itu arti kata stupa. Namun kalau kita lihat betul seperti lonceng yang ada di atas sungai teratai, itu ada sejarahnya. Di mana suatu pangkat Siddhartha Gautama berusia 79 tahun, sudah hampir meninggal dunia, ada seorang murid yang bertanya kepada beliau, guru, bagaimanakah caranya sang menguburkan guru jika guru meninggal dunia? Ya, bagaimanakah caranya sang menguburkan guru jika guru meninggal dunia? Sang Buddha tidak menjawab. Namun, beliau memetik bunga teratai, mengambil mangkoknya dan dari bunga teratai yang terbalik, melepaskan jubahnya dilipat dan meskipun diletakkan dari mangkoknya, dan yang berdiri itu sebagai simbol tongkat Buddha. Bila Sang Buddha bersabda bahwa bentuk bangunan seperti inilah yang dinamakan stupa. Jika saya meninggal dunia, tolong tubuh saya dikremasi, diperlakukan. Abu itu diambil kemudian disimpan dalam stupa. Jadi fungsi mula-mula stupa itu sebagai tempat untuk menyimpan abu jenazah. Namun dalam perkembangan zaman digunakan sebagai lambang suci bagi umat Buddha dan sebagai museum, tempat untuk menyimpan barang-barang peninggalan dari umat
satu yang mau ditanyakan, banyak sekali patung Buddha itu kepala hilang, ya, atau tangannya hilang, atau kedua-duanya hilang, kepala dan tangan hilang, atau satu patung hilang, dan juga banyak sekali pagar yang hilang. Itu karena apa? Yang pertama, karena sering kena gempa bumi, ya. Yang kedua, dicuri orang. Yang ketiga, ada diambil pemerintah penjajahan, baik Belanda maupun Jepang. Oke? Ada lagi mau ditanyakan? Sudah? Oke, mari kita sama monggo lah ini.